Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 10. Pagi itu, setelah meninggalkan ruang admin 2, Kenshin pun memulai aktivitas kerja di bagian kantor lainnya. Membersihkan lantai, merapikan meja, bahkan, Kenshin masih juga memeriksa beberapa toilet. Entah mengapa, banyak pandangan mata dari para staf yang biasa memerintahnya tersenyum sopan pada Kenshin. Memang, rada ada yang ganjil gitu. Padahal, biasanya ia kerap kali diperintah ini dan itu. Kenshin yang hanya ingin bekerja seperti biasa, yang tak ingin mendapat perlakuan khusus, tetap melanjutkan pekerjaan dengan melihat schedule jadwal kerjanya di hari itu. Sementara, di bagian kantor HRD lain, rupanya ada rapat kecil antar staf kantor. Di rapat itu, mereka membahas tentang pertemuan rekanan kerja dari perusahaan lain, yang mana hal tersebut terlaksana tiap 3 bulan sekali. Tercatat ada 5 rekan perusahaan bisnis yang bermitra dengan perusahaan ini, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa depan, tepatnya 7 hari lagi. Lalu, di kantor admin 2, Kaori yang masih menjadi pusat perhatian, memulai aktivitas kerjanya juga. Hingga salah satu temanya ada yang bercanda. "Non, dicoba dulu minuman kopinya. Jangan melamun saja, nanti, kalau gak cocok bisa di-request lagi. Biar dia bikin lagi." Hai. Suasana yang mencair selepas Kenshin meninggalkan ruang admin tersebut. Hari itu, adalah hari pertama dimulainya kerja di minggu ini. Setelah hari Senin kemarin, Kaori dan Kenshin yang tak masuk kerja. Dan inilah pertemuan pertama di antara mereka. Pasca meeting tahunan, yang mana ternyata Kenshin adalah bukan seorang cleaning service biasa. Lalu, menjelang malam hari, di rumah Kaori di ruang keluarga, nampak sedang berbincang ayah dan ibunya. Tentu saja Kaori dan adik-adiknya yang masih sekolah juga hadir di ruang itu. Saat itu terjadi pembicaraan kecil antara ayah dan ibunya. Nampaknya mereka sedang membahas dan bercerita tentang Kenshin yang menjadi cleaning service. Namun ternyata, dia adalah putra dari pendiri perusahaan besar ini. Setelah panjang lebar berbicara dan bercerita tentang hal tersebut, lalu tiba-tiba ibunya bertanya dan berkata pada Kaori, "Kaori, kalau kerja besok hati-hati jaga sikap ya, terutama sama cleaning service tersebut." "Itu siapa ya? Namanya?" Ibunya memancing dengan nada pertanyaan. Tanpa jeda Kaori pun langsung menjawab, "Kenshin ma." Ibunya pun langsung menyahut, "Oh, Kenshin namanya." Kaori pun balik bertanya pada mamanya, "Emang ada apa ma?" Kata papamu, "Tadi Kenshin di kantor admin 2 ya? Itu kan, kantor kamu Kaori. Lalu gimana sikapnya?" Kaori pun menjawab, "Ya biasa aja lah ma." Mamanya pun membalas lagi dengan menggoda Kaori. "Maksudnya sikapnya sama kamu, cakep gak dia menurutmu?" Kaori pun menjawab, "Ah mama ini, ada-ada aja, gak taulah ma," sambil menutup wajah dengan boneka pandanya. Jangan gitu, putri mama kan cantik, masa Kenshin gak tertarik?" Kaori pun menyahut, "Ah mama ini, bisa aja. Dah Maya." Kaori ngantuk. Lalu Kaori pun menuju kamarnya. Melihat hal tersebut, sebagai seorang ibu, tentu mengetahui gerakan rasa dari anaknya. "Lihat itu pa, putrimu, bisa juga salah tingkah ya." Lain Kaori, lain Kenshin. Malam itu Kenshin ada di depan kosnya. Saat itu, Kenshin sedang berbincang dengan teman kosnya yang tadi pagi mengirim SMS ke HP jadulnya. Temannya berkata, "Ken, aku besok pulang kampung, mungkin 3 minggu. Kalau pagi, kamu pakai aja motorku untuk kerja. Soalnya kalau di sini kan gak ada parkirnya." Temannya menunjuk tempat parkir sepeda yang sedang direnovasi oleh sang pemilik kos. Awalnya Kenshin menolak, namun setelah mendengar penjelasan dan permintaan temannya, ia pun akhirnya bersedia. Sekedar diketahui, sepeda motor temannya terbilang juga sepeda tua, atau bisa juga disebut sepeda butut. Jarang servis, jarang perawatan. Setelah kesepakatan itu, Kenshin pun masuk kamar kosnya, bersiap untuk tidur. Tak beberapa lama kemudian, berdering telepon. Rupanya itu dari ayahnya, yang bertanya, "Gimana Ken kerjanya hari ini?" Kenshin pun menjawab lancar ya, seperti biasa. Setelah terjadi obrolan beberapa menit dengan ayahnya, Kenshin pun akhirnya tertidur tepat jam 11 malam. Lain Kenshin, di dalam kamarnya, Kaori yang masih terbayang dengan ucapan Kenshin tak bisa tidur malam itu. "Aku balik ya," seolah kata yang singkat itu, bagi Kaori sangat bermakna.
Ia mencoba melupakan agar bisa tidur, namun tetap saja terjaga. Dan akhirnya Kaori pun tertidur tepat jam 2 pagi. Beberapa jam kemudian, datanglah pagi yang disinari matahari. Kenshin yang sudah terbangun lebih awal, masih duduk di teras kamar kosnya, sambil menikmati secangkir kopi. Ia mengingat, ternyata, barusan ia bermimpi. Hal yang tak terpikirkan olehnya. Dalam mimpinya, Kenshin bertemu Kaori kembali dan mengulang kata ucapan di waktu kemarin. Aku balik ya. Kaori pun menjawab hati-hati ya. Karena jam udah menginjak kurang jam 6 pagi. Kenshin pun segera melupakan mimpinya tersebut dan bersiap untuk berangkat kerja di hari ini. Yang untuk pertama kalinya ia berangkat naik sepeda butut milik temannya. Lalu dijalankanlah motor itu hingga beberapa meter. Kemudian sampailah di jalan raya. Kenshin yang baru pertama naik motor tersebut mencoba untuk tetap berjalan pelan. Saat itu jalanan relatif lancar, nampak juga beberapa mobil. Namun, saat melewati belokan, tiba-tiba motor Kenshin gasnya tak terkendali, remnya pun juga sudah aus, gak berfungsi dengan baik. Tak disangka, di belokan tersebut ada beberapa mobil mewah yang sedang berhenti. Salah satunya dengan pintu yang terbuka, pertanda mobil akan dinaiki oleh pemiliknya. Diketahui pemiliknya adalah seorang wanita muda, yang akan berangkat kerja juga. Saat itu ia bersama suami atau temannya, masih belum jelas. Tapi yang jelas, motor Kenshin yang tak terkendali tersebut, menabrak bodi dan pintu mobil mewah tersebut, yang kebetulan sedang berhenti di pinggir jalan. Tepat sesaat motor Kenshin meluncur. Brak brak brak, Kenshin terjatuh. Motornya jelas rusak, terlebih lagi kondisi mobilnya. Mobil yang diketahui bermerek mahal, yang bergaya sport tersebut, rusak parah bodi dan pintunya. Tak bisa dibayangkan, reaksi dari sang pemilik mobil tersebut, rusak berat ditabrak seorang cleaning service. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?